Pada Kamis 18 Januari 2024, seorang anak perempuan berusia 8 tahun asal Boltim, Sulawesi Utara yang sebelumnya dinyatakan hilang oleh pihak keluarga ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah perkebunan kelapa gak jauh dari rumah orang tuanya. Dan yang membuat kasus ini menghebohkan satu Indonesia karena gadis kecil ini ditemukan dalam kondisi kepalanya sudah terpisah dari badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video aku, Ami Hamidah. Siapa yang sangka ya, di awal tahun 2024 akan ada kasus semengerikan ini. Sebagian besar dari kalian pasti udah tahu siapa pelakunya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa? Apa motifnya? Kenapa dia tuh tega melakukan hal sekeji itu? Buat tahu kisah lengkapnya, langsung aja ya kita rangkum isi Google. Anda kembali di Kompas Siang. Seorang bocah umur 8 tahun di Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara menjadi korban pembunuhan tantenya sendiri. Tilva Azahra Mokwago, seorang gadis kecil berusia 8 tahun. Dia ini masih duduk di bangku SD. Tilva ini terkenal sebagai seorang gadis yang ceria, periang, dia punya banyak teman dan juga berprestasi di sekolahnya. Tilva ini anak tunggal, jadi dia bisa dibilang adalah anak kesayangan dari kedua orang tuanya. Nah, sekarang kita akan runut kejadian berdasarkan kronologinya ya. Masuk ke hari Kamis 18 Januari 2024 pukul 10.30. Ketika itu Tilva ini izin untuk pergi ke rumah neneknya dan dia pun diantar sama ibunya ke rumah sang nenek. Setelah itu ditinggal lah. Nah, masuk ke jam makan siang, Tilva ini ditunggu-tunggu gak juga pulang. Akhirnya dicarilah sama kedua orang tuanya. Tapi ternyata Tilva ini gak ada di rumah neneknya. Akhirnya mulai panik dong kedua orang tuanya. Dicari kemana-mana gak juga ketemu. Sampai akhirnya disiarkanlah kabar ke seluruh kampung kalau Tilva ini hilang. Makin dicari, waktu berjalan, tapi tetap juga gak ketemu. Akhirnya warga ini mulailah mencari ke parit, ke sungai, bahkan sampai ke pantai. Karena khawatir Tilva ini jatuh ke sungai gitu ya, kecebur gitu kan, dia masih kecil. Tapi Tilva ini gak kunjung ditemukan. Sang ayah akhirnya bertanyalah ke beberapa tetangga di sekitar rumah neneknya Tilva, ada gak nih yang melihat Tilva? Akhirnya ada seorang tetangga yang sebenarnya juga masih kerabat atau keluarganya yang mengaku dia ini melihat Tilva. Dia adalah seorang wanita bernama Aning. Aning ini bilang dia melihat Tilva sekitar pukul 11 siang. Nah, ketika ditanya mau kemana gitu, Tilva ini katanya menjawab itu mau main ke sana sambil nunjuk anak-anak SD yang lebih besar daripada Tilva. Nah, udah segitu aja katanya, terus dia nggak tahu lagi Tilva itu kemana. Kabar hilangnya Tilva Azahra Mokwago sampailah ke kantor sang ayah Zulkifli Mokwago. Nah, ternyata Zulkifli ini adalah seorang ASN di Pemda Boltim. Nah, di wilayah kantornya Zulkifli ini tuh terkenal sebagai seorang ASN yang sederhana, pendiam, tapi suka menolong. Jadi deket ibaratnya sama teman-teman sekantornya. Nah, akhirnya sepulang bekerja, teman-teman di kantornya berserta juga Bupati Boltim yaitu Sam Syahrul Mamonto, mereka ini datanglah ke rumahnya Zulkifli untuk membantu mencari anaknya yang dikabarkan hilang. Selepas maghrib, tibalah Bupati Boltim dan rekan-rekannya di Pemda ke rumahnya Pak Zulkifli. Nah, ketika itu rumah Pak Zulkifli tuh udah rame banget sama warga sekitar yang berkumpul karena memang membantu pencarian Tilva yang sampai dengan saat itu belum juga ditemukan. Nah, suara di rumah juga tuh benar-benar riuh gitu ya, karena banyak isak tangis terutama dari sang ibu. Dan aroma atau nuansanya juga kayak mistis banget guys, karena katanya ya tiba-tiba ada seorang wanita yang kesurupan. Dia tuh kayak bilang Tilva tuh ada di dekat pohon kelapa. Terus gak lama dia kayak kesurupan lagi, terus bilang
itu Tilva tuh ada di dekat pohon pisang kayak gitu. Ya warga akhirnya kayak percaya nggak percaya kan, karena ya berubah-ubah gitu omongannya. Nah meskipun begitu, ada warga yang tetap memutuskan untuk mencari ke daerah dekat rumahnya yang banyak pohon kelapa. Karena memang ternyata sejak pagi pencarian warga tuh banyak difokuskan gitu ya ke parit atau sungai, karena khawatirnya Tilva ini kan tenggelam. Pak Bupati Boltim ketika itu dia tuh kayak khawatir kalau kasus hilangnya Tilva ini bukanlah kasus kehilangan anak biasa, karena di daerah mereka tuh kayak nggak pernah gitu ada kehilangan atau anak yang hilang. Akhirnya Pak Bupati itu mulai bertanya lah ke ayahnya Tilva, siapa yang ditemui terakhir sama Tilva, kemungkinan dia ada di mana, atau siapa yang terakhir ketemu atau ngelihat dia. Nah akhirnya ayahnya Tilva itu kayak teringat lah ada seorang tetangga yang sebenarnya masih kerabat dekatnya gitu, bilang terakhir melihat Tilva, namanya adalah Aning. Lalu Pak Bupati itu bilang lah dia mau ketemu langsung sama Aning, mau ditanya lah ya di antara kerumunan warga itu, mana yang namanya Aning. Nah ternyata nggak ada Aning tuh di antara kerumunan. Padahal ya guys, saat itu tuh semua keluarga, tetangga yang deket bahkan jauh tuh ngumpul di rumahnya Pak Zulkifli, tapi Aning ini nggak ada. Nah akhirnya dimintalah si Aning ini buat dipanggil gitu, karena Pak Bupati tuh pengen ngomong langsung. Nah karena jarak rumahnya tuh nggak jauh, kayak hanya sekitar 20 meter, sepelemparan batu lah, akhirnya dipanggil lah sama warga. Ditunggu-tunggu sampai hampir 30 menit kok nggak datang-datang juga, padahal kan rumahnya deket banget gitu ya. Setelah lama ditunggu, akhirnya Aning ini datanglah tiba gitu ya ke rumahnya Pak Zulkifli. Dia tuh kayak langsung salaman sama Pak Bupati dan langsung duduk di tengah-tengah di antara Pak Bupati, Aning sama ada satu rekannya Pak Bupati. Nah ketika itu tuh Pak Bupati belum sempat nanya, tapi Aning tuh langsung kayak menjelaskan panjang lebar mengenai pertemuan terakhir dia sama Tilva. Selama Aning ini bercerita, Pak Bupati tuh ngerasa kayak kurang nyaman, tapi bukan tanpa alasan ya guys. Yang pertama, nafasnya Aning itu mengeluarkan aroma yang cukup tajam, kayak orang yang memiliki masalah pencernaan gitu. Nah yang kedua, tubuhnya Aning ini mengeluarkan aroma bau amis. Pak Bupati ini sampai kayak memberi jarak atau bergeser karena bau amisnya tuh menyengat banget. Nah ternyata rekan di sebelahnya Pak Bupati juga merasakan hal yang kayak agak mencurigakan. Selama bercerita, Aning itu matanya nggak fokus, bahkan tangannya itu kayak tremor gitu guys, kayak bergetar cukup kencang sampai harus ditahan sama tangannya yang sebelah. Nah tangannya juga terus-terusan aja menggulung-gulung ujung dasternya. Ya kelihatannya kan bener-bener mencurigakan banget ya. Gak lama kemudian, sekitar pukul 19.00 WITA selepas Isya di hari yang sama, Tilva Azahra Mokwago ditemukan oleh warga dalam kondisi sudah tidak bernyawa, berada di sebuah selokan kering di perkebunan kelapa gak jauh dari rumah orang tuanya. Jaraknya hanya sekitar 300 meter dan jenazahnya Tilva ini sudah ditutupi oleh daun pisang. Jadi kebayang yang tadi kesurupan gak guys? Pohon kelapa dan daun pisang. Nah selanjutnya jenazahnya Tilva pun langsung dibawa ke Puskesmas Tutuyan. Nah gak lama Bupati Boltim tuh langsung nyusul ke Puskesmas Tutuyan. Di sana Pak Bupati bertemu dengan polisi yang sudah berjaga. Pak Bupati pun langsung menyampaikan kecurigaannya yang ia rasakan selama berada di rumahnya Pak Zulkifli. Nah walaupun polisi ini sangat berhati-hati dalam bertindak, ternyata polisi juga sudah memiliki kecurigaan yang sama. Nah selanjutnya jenazah Tilva ini pun dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Pak Bupati juga minta agar kepala dan tubuhnya ini disatukan kembali sebelum nantinya dipulangkan ke pihak keluarga.
Ketika jenazahnya Tilva ini ditemukan, semua emas yang melekat pada tubuhnya kayak gelang, kalung, cincin dan juga anting itu udah gak ada. Nah, awalnya keluarga ini kan mengira kalau Tilva ini mengalami perampokan gitu ya. Nah, akhirnya polisi itu memerintahkanlah jajarannya untuk mendatangi semua toko emas yang ada di sekitar daerah tersebut buat mencari informasi. Nah, gak lama kemudian ada satu toko emas yang memberikan keterangan kalau di hari tersebut ada seorang wanita muda berambut pirang yang membawa seorang anak kecil laki-laki yang menjual seperangkat emas milik anak-anak. Nah, ketika dilihat emasnya tersebut, ternyata betul emas itu adalah miliknya Tilva yang tadi hilang. Nah, polisi langsunglah minta rekaman CCTV di toko emas tersebut. Nah, ketika rekamannya ini diputar, terlihatlah guys, perempuan yang menjual emas tersebut adalah Aning, yang gak lain adalah tetangganya dan juga keluarganya, karena suaminya Aning ini adalah sepupu dari ibunya Tilva. Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sam Nahrul Mamonto, sempat bertemu dengan pelaku pembunuhan di Desa Tutuyan, Bolaang Mongondo Timur. Malam itu juga belum sampai 1x24 jam, Aning langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Ia pun langsung menjalani proses interogasi oleh polisi. Nah, dari hasil penyidikan, Aning ini mengakui semua perbuatannya. Bahkan dia itu mengaku kepada polisi kalau ternyata dia ini sudah merencanakan aksinya dari 3 hari sebelumnya. Katanya dia itu ngelihat Tilva ini sama ibunya di rumah neneknya, dan dia tuh ngelihat perhiasan yang dipakai Tilva, dan dia tuh langsung berencana buat mencurinya dengan cara ingin menghabisi bocah kecil tersebut guys. Bahkan dia ini sudah mengasah pisau dapurnya jadi sangat tipis dan sangat tajam untuk melancarkan aksinya. Sampai akhirnya di hari Kamis tersebut dia pun melihat kesempatan tersebut. Hari itu Aning melihat Tilva sedang sendirian. Dia pun mengajak Tilva untuk main ke rumahnya bersama juga dengan anaknya. Nah, gak lama Aning pun menitipkan anaknya ke tetangga. Lalu dia mengajak Tilva untuk memanen sayur di perkebunan yang letaknya cukup jauh dari rumah mereka. Karena letaknya cukup jauh, jalannya kan lama. Tilva itu katanya jadi kayak mengeluh capek dan akhirnya minta digendong. Digendonglah sama Aning sampai dia tuh tiba di sebuah perkebunan kelapa yang sangat sepi, gak ada orang sama sekali. Tilva itu kan lagi digendong sama Aning, dia pun dijatuhkan sampai tersungkur. Lalu katanya Aning tuh langsung naik ke atas tubuhnya Tilva, ditindih gitu guys. Dan terus dia tuh berusaha buat narik kalungnya Tilva, tapi susah banget. Nah, di situ katanya Tilva tuh mulai melawan dan berteriak kayak bunda tolong gitu, minta tolong bundanya. Nah, karena Aning mulai panik, dia pun langsung mengeluarkan pisau dapur yang sudah dia bawa dan dia pun langsung mengarahkannya ke leher Tilva dari kanan lalu ke kiri sampai akhirnya kepalanya ini pun terlepas dari badannya guys. Lalu Aning mulai mengambil semua perhiasannya Tilva dan mendorong jenazahnya ini dimasukkan ke sebuah selokan kering yang ada di perkebunan kelapa tersebut. Lalu ia tutup dengan daun pisang. Pisau yang ia gunakan langsung ia buang gak jauh dari lokasi, dan Aning pun pulang ke rumahnya dengan rasa gak terjadi apa-apa. Setelah menjalankan aksinya yang luar biasa brutal ini, Aning pun langsung pulang ke rumahnya dengan santai, mandi, bersih-bersih, ganti baju. Bahkan katanya dia sempat berdoa supaya aksinya itu gak ketahuan. Lalu dia pun langsung mengambil anaknya yang tadi dia titipin dan pergi ke toko emas. Di hari yang sama guys, hari itu juga dia langsung jual emas yang tadi dia ambil dengan harga Rp3.670.000 saja guys.
dan uangnya langsung dia gunakan untuk membeli handphone baru, kartu perdana dan juga popok bayi katanya. Jadi intinya uangnya tuh bukan buat beli kebutuhan yang mendesak banget gitu, bukan guys, cuma buat beli HP. Bahkan HP-nya ini dia gunakan buat memposting berita hilangnya keponakannya tadi, Tilva. Emang asli, ini sih udah fix banget sakit jiwa ini orang guys. Dari hasil penyidikan polisi, Aning ini memang mengaku ke polisi dia itu sering menonton film-film yang sadis-sadis gitu guys, yang kayak suka misah-misahin organ tubuh manusia gitu loh guys, di gitu-gituin lah ya, kalian tahu. Nah jadi katanya dia tuh terinspirasi untuk melakukan hal tersebut. Ya memang udah ada jiwa psikopatnya gak sih? Nah bahkan dari pengakuan beberapa tetangga sekitar, ternyata Aning ini memang sudah beberapa kali kedapatan mencuri. Bahkan dia itu suka mencuri jemurannya warga yang lagi dijemur guys. Ya udah combo banget, memang suka mencuri dan juga punya jiwa psikopat. Tapi sampai dengan konten ini aku buat ya guys, untuk suaminya ini masih dalam proses penyidikan, jadi belum diketahui apakah dia punya keterlibatan atau enggak. Aning pun terancam mendapatkan hukuman mati atas apa yang telah ia lakukan kepada keponakannya sendiri. Ya guys, terkadang orang terdekat, saudara itu tuh bisa menjadi orang paling berbahaya. Dunia memang udah gak ngerti lagi ya guys. Dan terakhir yuk kita berdoa untuk almarhumah Tilva Azahra, semoga mendapatkan tempat terbaik di surganya Allah. Dan untuk keluarga ayah dan ibunya, semoga diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan yang begitu berat ini. Sekian video aku kali ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan bye-bye.